di Pendidikan Matematika Universitas Nias. Nah, kali ini saya akan memberitahu bagaimana tutorial cara membuat perintah program aplikasi MATLAB tentang fungsi if dan fungsi switch. Mari saksikan video berikut ini. Nah, langsung saja. Ketika kita sudah membuka halaman kerja pada MATLAB ini, kita terlebih dahulu sudah menyimpan program yang sudah kita jalankan atau yang akan kita jalankan. Ini contohnya saya sudah menyimpannya dengan format MATLAB. Ini nama foldernya itu fungsi if. Nah, ketika kita sudah menyimpan, maka kita masukkan perintah sesuai yang kita butuhkan. Itu tergantung bagaimana kita mendesain. Di sini saya sudah langsung membuat perintah tentang fungsi if. Yang pertama fungsi if, yaitu fungsi if kita mulai dengan perintah ini, kita buat nama, silakan input nama kita sendiri nanti. Kemudian fprint itu ini menjalankan program untuk halaman atau langkah pertama dengan desain yang kita buat. Di sini kita sudah memasukkan nama tadi. Nanti di sini selamat datang, misalnya nama saya Onijaro Jonrato. Selamat datang Onijaro Jonrato di menu pemrograman MATLAB. Nah, di sini nanti di halaman kerjanya ketika kita sudah run, di sini akan muncul. Nah, seperti ini dia. Kita jalankan fungsi if, kita tuliskan nama kita Onijaro Jonrato. Nah, ketika sudah, maka kita pilih menu pada fungsi if. Fungsi if ini dulu, yaitu jika ya maka perintah ditunjukkan kepada kita, berarti itu merupakan misalnya suatu bilangan prima, bilangan positif, negatif, nol, dan juga apakah itu hari, nama hari atau tidak. Nah, misalnya pada program ini, pada program if yang saya sudah buat ini, saya mendesainnya tentang bilangan prima, bilangan positif, dan juga nama hari. Nah, di sini perintah yang sudah saya buat itu yang pertama bilangan prima, itu kita masukkan bilangan. Nah, pada perintahnya di sini yaitu input bilangan, masukkan bilangan, ini n merupakan bilangan yang akan kita cari. Kemudian jika bukan bilangan prima, maka nanti akan ditunjukkan di sini apakah itu bilangan prima atau tidak. Nah, kemudian pada perintah selanjutnya itu bilangan positif, negatif, nol. Perintah yang kita butuhkan juga hampir sama dengan bilangan prima. Itu tergantung kita mendesain suatu program yang kita jalankan. Nah, pada program yang kita jalankan ini, kita sudah menguraikan satu persatu seperti pada bilangan prima tadi, begitu pula dengan bilangan positif, negatif, nol. Nah, ketika kita jalankan nantinya, kita diarahkan memilih pada menu yang mana. Misalnya pada menu cek bilangan prima, cek bilangan positif, negatif, dan nol, atau tampilkan hari. Itu merupakan dari perintah-perintah yang sudah kita buat ini. Nanti pada saat kita jalankan, kita diarahkan mana yang akan kita pilih. Nah, di sini semua sudah diuraikan, apakah itu valid atau tidak tergantung hari yang sudah kita input pada menu yang ketiga ini. Nah, ini misalnya kita jalankan pada menu yang pertama. Pada menu yang pertama kita jalankan. Nah, kita hapus dulu perintah yang sudah kita jalankan ini, kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita masukkan nama kita. Kemudian pilih satu. Masukkan bilangan, apakah itu bilangan prima, misalnya 23. Fungsi if. Ini 1, 23 adalah bilangan prima. Nah, 23 adalah bilangan prima. Kemudian saya jalankan lagi atau kita run. Masukkan nama. Menu yang kedua yaitu positif atau negatif. 23, 24. Nah, 24 adalah bilangan positif. Nah, kita masukkan lagi pada menu yang ketiga. Kita jalankan lagi. Nah, menu yang ketiga 1 sampai 7. Misalnya yang sudah kita muat tadi 1 sampai 7. Jadi kita muat 6. Nah, itu merupakan hari Sabtu. Nah, fungsi if ini tergantung pada perintah yang sudah kita input di dalam suatu program. Misalnya kita sudah memberikan keterangan 1, 2, 3, baik itu
bilangan prima, bilangan positif, negatif, dan nol, dan juga dengan keterangan hari kita memberikan 1, 2 sampai 7. Nah, selain dari 7, maka itu bukan hari pada menu yang ketiga yang telah saya buat ini. Nah, itu artinya tidak valid. Dan juga begitu pula dengan bilangan prima tadi, bilangan positif nol. Ketika dia tidak bilangan prima, maka perintahnya langsung dikatakan bukan bilangan prima, dan jika iya, maka itu merupakan bilangan prima. Dan begitu pula dengan positif, negatif, dan nol. Nah, demikianlah untuk fungsi if. Sekarang mari kita bahas tentang fungsi switch. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan pada fungsi switch. Nah, fungsi switch ini sudah saya simpan dari lembar kerja saya ini. Inilah dia perintah yang sudah saya masukkan. Nah, yang perlu kita ketahui pada fungsi switch ini yaitu fungsi switch merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk memilih eksekusi perintah berdasarkan suatu variabel atau ekspresi, mirip dengan switch case di bahasa pemrograman lain. Nah, ini dia switch case pada bahasa program. Nah, digunakan ketika memilih banyak kondisi yang harus dicek sehingga kode lebih rapi dibanding menggunakan banyak if else. Nah, ini dia menggunakan kode 1, 2, 3, 7 sampai seterusnya. Sampai 7 ya. Ini karena saya memasukkan nama-nama hari. Nah, apa saja nama-nama hari? Misalnya kita jalankan dari program ini, itu kita kasih kode 1 misalnya. Nah, ini ada kesalahan, kita jalankan ulang. Kita kasih angka 1 misalnya. Nah, ini hari Senin. Nah, fungsi switch ini menunjukkan kode yang telah kita buat dan membaca program sesuai apa yang sudah kita input pada lembar program telah kita buat. Nah, ini dia. Jika kita membuat lebih dari 7 misalnya, kita jalankan, kita masukkan angka 8. Nah, di sini angka tidak valid karena kode yang sudah kita buat tidak dibaca oleh program yang sudah kita jalankan. Nah, begitulah untuk penjelasan bagaimana itu struktur switch pada MATLAB. Demikian untuk video ini, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan.